Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Intan Yulanda Putri NPM 18160067. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang dasar, moto, visi, misi, dan strategi Gerakan Pramuka. Dasar Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka adalah pendidikan untuk kaum muda yang bersifat sukarela, non-politik, terbuka untuk semua tanpa membeda-bedakan asal-usul, ras, agama, yang menyelenggarakan kepramukaan melalui sistem nilai yang didasarkan pada Satya dan Dharma Pramuka. Dasar penyelenggaraan Gerakan Pramuka diatur berdasarkan yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Yang kedua, menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Yang ketiga, menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 1961 tentang penganugerahan Paji kepada pendidikan kepanduan Praja Muda Karana. Yang keempat, anggaran dasar atau anggaran rumah tangga hasil Musyawarah Nasional yang ke-10 tahun 2018. Moto Gerakan Pramuka adalah Satyaku Kudharmakan, Dharmaku Kubaktikan, yang memiliki arti janji atau satya yang harus dipegang teguh dengan cara mengamalkan dharma. Beberapa manfaat dari moto Gerakan Pramuka. Yang pertama, menambah rasa percaya diri anggota Gerakan Pramuka. Yang kedua yaitu menumbuhkan dan meningkatkan rasa bangga terhadap pramuka. Yang ketiga, menyiapkan diri serta mengamalkan satya dan dharma. Moto pramuka terdapat dalam anggaran dasar pasal 14 dan terdapat juga dalam lagu himne pramuka. Visi Pramuka adalah Gerakan Pramuka sebagai wadah pilihan utama dan solusi handal masalah-masalah kaum muda. Misi Gerakan Pramuka. Yang pertama, mempramukakan kaum muda. Yang kedua, membina anggota yang berjiwa dan berwatak pramuka berdasarkan iman dan takwa. Yang ketiga, membentuk kader dasar patriot pembangunan yang memiliki jiwa bela negara. Yang keempat, menggerakkan anggota dan organisasi pramuka agar peduli dan tanggap terhadap dalam meningkatkan masalah-masalah kemasyarakatan. Strategi Gerakan Pramuka. Strategi Gerakan Pramuka terdiri dari dua, yaitu strategi dasar dan strategi operasional. Strategi dasar adalah upaya atau arah dalam mempertahankan tujuan. Lalu strategi operasional adalah penerapan dari strategi dasar. Strategi dasar terdiri dari yang pertama, strategi inovasi, ideologisasi, dan kaderisasi. Strategi ini diarahkan untuk para peserta didik atau anggota agar militansinya tumbuh kuat dan siap dididik untuk menjadi calon penerus bangsa. Yang kedua, strategi
reorientasi dan figurasi. Strategi ini diarahkan untuk kepada anggota dewasa baik yang aktif dalam pembinaan pendidikan kepramukaan maupun yang karena posisi publiknya aktif sebagai pengurus kuartir gerakan pramuka. Yang ketiga, strategi penguasaan data. Strategi ini diarahkan untuk menyangkut data anggota, kekuatan fisikal, hingga persepsi publik yang terukur terhadap gerakan pramuka. Yang keempat, strategi kolaborasi. Strategi kolaborasi diarahkan untuk kepada pengelola kegiatan kepramukaan maupun non-kegiatan kepramukaan. Strategi kolaborasi. Strategi ini diarahkan untuk kepada kegiatan pengelola kepramukaan maupun non-kegiatan kepramukaan agar membiasakan diri untuk mampu berkolaborasi secara profesional, tidak egois atau semata-mata dalam mencapai kejayaan pribadi. Yang kelima, strategi infrastruktur dan disiplin organisasi. Strategi ini diarahkan untuk tercapainya minimum essential force-nya gerakan pramuka. Yang keenam, strategi akselerasi finansial. Strategi ini diarahkan untuk bagi pengelola kuartir yang bertanggung jawab atas jalannya penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Yang ketujuh, strategi advokasi. Strategi ini diarahkan untuk kepada pihak-pihak eksternal yang melanggar ketentuan yang menyelenggarakan pendidikan kegiatan pramuka. Strategi operasional yaitu terdiri dari yang pertama, strategi inovasi, ideologisasi, dan kaderisasi. Itu terdiri dari menyusun kurikulum pendidikan kepramukaan yang baru. Yang kedua, strategi reorientasi dan figurasi. Itu terdiri dari mengadakan orientasi kepramukaan bagi majelis pembimbing tanpa terkecuali. Yang ketiga yaitu strategi penguasaan data. Itu terdiri dari menyiapkan perangkat pendataan berteknologi. Yang keempat, strategi kolaborasi. Itu terdiri dari memastikan dalam kerjasama bahwa pramuka memiliki brand, jaringan organisasi, dan massa. Yang kelima, strategi infrastruktur dan disiplin organisasi. Itu terdiri dari implementasi peraturan dan penyelenggaraan organisasi secara konsisten. Yang keenam, strategi akselerasi finansial. Itu terdiri dari mengelola hak kekayaan intelektual dengan profesional, kooperatif, dan keadilan. Strategi advokasi. Strategi advokasi itu terdiri dari mengambil langkah hukum atas permasalahan hukum yang dihadapi gerakan pramuka. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.